Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Gilang ya? Masya Allah, gimana Gilang? Kaifa halukum Gilang? Masya Allah. Akmal, gimana Akmal? Iya, Masya Allah ya. Taib. Tunggu temannya sebentar ya. Ustaz, Ustaz, Ya. fisika semalam belum ada tugas ya kan Ustaz? Masih Ustaz kirim materinya aja kan Ustaz? Latihannya belum ada kan Ustaz? Yang kemarin ya belum ada ya. Belum ada tugas. Nah, yang terakhir itu tugas tentang ini ya, yang satu soal ya, selenoida. Oh iya ya, seminggu lalu belum ada ya. Nah, baik. Ya, ini sambil nunggu nggak apa-apa, kita mulai aja. Kita mute dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para siswa kelas 12 ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita untuk pelajaran fisika. Nah, kemarin kita sudah membahas ya mengenai induksi timbal balik ya. Nah, induksi timbal balik. Nah, ini kita mau sedikit mengulang ya, murojaah sedikit ya terhadap apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, pada bab ini ya kita sudah mempelajari yang pertama ada GGL induksi diri. Kemudian kita juga sudah mempelajari ada energi ya yang tersimpan pada kumparan. Kemudian juga ada induksi diri pada selenoida dan toroida. Nah, kemudian yang terakhir kemarin ada induksi timbal balik. Nah, jadi intinya ya, pertama sekali kita mulai pelajaran fisika kita itu yaitu pada materi tentang listrik ya, listrik magnet ya. Nah, jadi di mana ada listrik ya, kelihatan ya, di mana ada listrik maka di situ akan juga muncul magnet. Ya, Masya Allah, listrik, magnet ya. Nah, jadi yang pertama sekali kita kemarin mempelajari tentang tentang kelistrikan ya, kelistrikan. Kemudian yang kedua kita belajar tentang listrik induksi ya, listrik induksi atau dengan bahasa lain kemagnetan. Nah, ya, kemagnetan. Nah, ada listrik, ada magnet ya. Nah, ini saling berhubungan ya. Nah, jadi ketika kita ketika kita memunculkan listrik ya, ketika kita memunculkan listrik pada suatu kabel misalnya ya, pada satu penghantar atau kabel ya, misalkan seperti ini ada baterai ya. Nah, di sini muncul aliran listrik ya. Nah, aliran listrik. Nah, ketika ada listrik ya, maka akan muncul magnet ya, maka di sini juga akan muncul magnet. Sehingga kalau kita dekatkan besi atau ya bahan logam ya, itu bisa tertarik atau terdorong ya. Nah, oke, itu poin pertama ya. Ketika ada listrik ya, maka muncul magnet.
Oke, itu yang pertama. Ya, ketika ada listrik maka muncul magnet. Kemudian, ya, yang berikutnya. Nah, kita bisa memunculkan listrik menggunakan magnet atau kebalikan dari ini, ya. Nah, kebalikan dari ini kita bisa buat seperti ini. Pakai magnet, ya, pakai magnet. Misalnya kita nggak punya baterai atau apa ya yang bisa digunakan untuk sumber tegangan, kita bisa gunakan magnet, ya, magnet. Kemudian di sini ada kumparan, lilitan seperti itu ya. Nah, sudah. Nah, kemudian kita gerakkan dia maju mundur, ya, maju mundur, ya. Nah, jadi magnet ini kita gerakkan maju mundur dia. Maju mundur, ya. Magnet yang ini kita letakkan, kita gerakkan maju mundur, ya, mendekati kumparan. Sudah. Nah, maka menggunakan magnet dengan gerakan maju mundur maka bisa memunculkan listrik, ya. Bisa memunculkan listrik. Jadi di sini dengan magnet, ya, kita bisa memunculkan listrik. Nah, itu ya. Ya. Yang pertama, kalau kita mengalirkan listrik, maka kita bisa memunculkan magnet. Nah, ya. Ini jadi magnet nanti. Kemudian, kalau kita menggunakan magnet, ya, menggerak-gerakkan magnet, bisa memunculkan listrik. Nah, itulah makanya listrik dan magnet saling berkaitan. Baik. Nah, kemudian terakhir, bukan yang terakhir ya, yang sebelumnya kemarin juga ada kita pelajari tentang listrik induksi, ya. Nah, listrik induksi. Jadi ini bagian pertama, ini bagian kedua, ya. Sekarang bagian ketiga. Nah, bagian ketiga kemarin kita mempelajari tentang listrik induksi. Ya, apa itu listrik induksi? Ya, listrik induksi itu secara secara sederhananya seperti ini. Misalkan di sini ada kabel, kita hubungkan ke sumber tegangan. Kemudian di sini ada lampu, ya. Di sini misalnya ada bola lampu. Bola lampu kan dalamnya ada kumparan, ya. Ada kumparan, ya, dari kawat berbahan wolfram. Nah, ya, yang tahan, ya. Jadi dia tidak mudah putus. Jadi dililit berbentuk kumparan, ya, berbentuk kumparan. Nah, kemudian, ya, di sini kita hidupkanlah ke sumber PLN misalnya, ya. Kita hidupkanlah, ya, mengalirlah listriknya, ya. Mengalirlah listriknya. Di sini juga dia masuk ke dalam, set, ya, mengalir terus, ya. Nah, kita lihat hukum yang tadi, ya. Ada listrik, muncul magnet, ya. Maka di sini muncul magnet. Di sini muncul magnet. Sudah, listriknya pun menyala. Sudah. Kemudian, nah, ada listrik, muncul magnet, ya. Nah, kemudian ada magnet, ya, lihat ada magnet, muncul listrik, ya. Ada magnet, muncul listrik. Maka, ya, ketika kita matikan lampu secara tiba-tiba, ya, dari PLN, maka lampu ini biasanya kita lihat tidak langsung mati, ya, tapi dia masih ada cahayanya, lama-lama redup baru mati. Nah, seperti itu, ya. Nah, listrik yang tersisa itu pada saat listrik yang ini diputus, magnetnya hilang, kok masih ada listriknya. Nah, itu namanya listrik induksi, ya, listrik induksi. Jadi secara sederhananya, ya, kita bisa tuliskan listrik, kemudian magnet, kemudian listrik induksi.
Nah, itu ya. Nah, makanya sekarang banyak dimanfaatkan ya. Banyak dimanfaatkan. Contohnya apa? Ya. Lampu penyimpan arus misalnya ya. Nah, kenapa daripada terbuang ya listrik induksinya lebih baik disimpan. Nah, disimpan dengan bahan yang bernama induktor. Ya, induktor. Untuk menyimpan arus induksi ya. Dengan induktor maka disimpan arusnya. Ketika nanti listriknya di sini diputus, dia tetap masih menyimpan arus yang tadi. Ya, dicas ya, di charger, di charge ya. Nah, kemudian ketika nanti kita butuh, tinggal kita hidupkan ya. Nah, seperti itu. Baik, itu sudah yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat ya. Yang keempat kemarin udah berapa menit? Ya, 11 menit ya. Nah, kirain udah rame ya, rupanya baru 3 orang ya. Ya nggak apa-apa ya. Saya barakallahu fik. Alhamdulillah jazakumullah khairan ya. Ya yang hari ini sudah hadir. Akmal, Gilang dan Robi. Ya, alhamdulillah. Taib, kita lihat lagi di sini induksi timbal balik ya. Induksi timbal balik. Nah, kalau induksi timbal balik itu gimana? Ya, kalau induksi timbal balik atau induksi silang adalah kalau ini kan searah ya, listrik, magnet, listrik, magnet, listrik. Ya, kalau yang tadi gabungan dari dua ini, ya, gabungan dari kedua ini, ya. Nah, dia saling timbal balik, ya. Listrik memunculkan magnet, kemudian magnet nanti memunculkan listrik ya, tapi dia bukan dalam satu rangkaian seperti ini. Nah, seperti itu ya. Contohnya ya, seperti ini gambarnya. Sepertinya perlu dihapus ya. Kita hapus saja yang atas. Yang ini ya. Nah, bagian keempat ya. Bagian keempat induktansi timbal balik. Nah, kalau induktansi timbal balik gimana? Ya, induktansi timbal balik gimana? Nah, induktansi timbal balik ya, kita buat seperti ini, seperti listrik magnet, seperti listrik yang pertama ya. Nah, seperti listrik yang pertama kita buat seperti ini. Ya, Robi. Induktansi timbal balik yang kemarin, yang ininya. Iya, induktansi timbal balik yang DC belum. Kita masih arus searah pakai PLN kan? Nah, iya. Tapi di sini kita arus bolak-balik. Oh, mungkin berarti Ustaz salah sebut tadi ya. Harus bolak-balik tadi ya. Iya ya, salah. Induktansi timbal balik ya. Oh ya. Salah ya, induktansi timbal balik ya. Iya, induktansi timbal balik, bukan arus bolak-balik. Oh ya, yang betul timbal balik. Timbal balik. Arusnya arus AC atau searah ya. Pakai PLN ya. Nah, oke. Nah, jadi ini kita induktansi timbal balik ya. Nah, kalau induktansi timbal balik ya, dia pertama kita buat seperti ini ya. Nah, maka mengalirlah listrik ya, mengalirlah listrik. Sudah. Nah, kemudian kita tambahkan di sini hambatan ya, hambatan geser ya. Nah, hambatan geser itu seperti ini bentuknya ya. Nah, seperti ini bentuknya. Tapi di atasnya ada apa namanya? Ada penggesernya gitu. Jadi di sini hubungkan kabel, di sini hubungkan kabel. Nah, di sini ada penggesernya. Kalau kita geser makin ke sini, makin besar hambatannya. Ya. Nah, kita geser ke sini, semakin kecil hambatannya. Nah, seperti itu. Jadi ini kita geser-geser seperti ini. Nah, kalau kita geser-geser seperti itu, ya, maka arusnya, ya, yang tadinya besar, ya, misalnya kita geser ke paling kecil, ya,
hambatannya paling kecil. Kita hidupkan, nah dia arusnya besar ya. Kita geser paling besar, arusnya mengecil. Geser terus ya, besar kecil besar kecil. Sudah seolah-olah kita sedang mengubah yang nomor 1 ini menjadi sebuah magnet yang bergerak maju mundur. Kemudian kita tinggal mendatangkan satu lagi berupa kumparan. Maka mengalirlah di sini namanya arus listrik ya. Bisa kita manfaatkan misalnya untuk menghidupkan lampu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini memunculkan listrik yang baru tanpa adanya baterai, sumber tegangan ataupun magnet. Nah, ya. Taib seperti itu. Nah, kemudian yang ini pun sama, muncul listrik yang baru kan? Nah, muncul listrik yang baru. Dia kasih pengaruh juga ke sini, pengaruh magnet. Seperti itu ya. Taib itu sekedar murojaah sedikit ya. Nah, sekarang kita mau sambung yang berikutnya ya. Kita kecilkan dulu ya. Listrik arus bolak-balik. Arus DC sepertinya kita belum ya, belum masuk ya. Masih AC. Masih AC sepertinya ya, arus searah. Kalau target semester ini ya, target semester ini setelah bab ini kita masuk ke masih ada ini arus dan tegangan bolak-balik ya, DC masih panjang ini. Nah, jadi Ustaz nggak mau juga terlalu jauh. Jadi maksudnya supaya walaupun dapat yang listrik ini, karena kemarin arahan dari kepala sekolah seperti itu ya, karena ini daring ya, usahakan walaupun pertemuannya sebentar tapi bisa difahami seperti itu. Jadi mungkin kita habiskan untuk listriknya aja. Nah, ini kan radiasi benda hitam ya nanti ya. Ada postulat Einstein, kemudian efek Compton ya. Nah, itu sepertinya nggak terkejar sampai sini. Nah ya, jadi mungkin kita sampai yang kelistrikan saja, listrik DC itu, listrik bolak-balik ya. Iya, baik. Ya syukron ya udah diingatkan nih Ustaz, menengok masih banyak rupanya yang belum ya. Jadi kita coba ini ya, agak kejar juga ini sepertinya. Oke. Iya. Tapi alhamdulillah ya, buku ini lebih sederhana dari buku yang lain ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi tadi induksi timbal balik ya, induksi timbal balik. Nah, induktansi timbal balik. Nah, rumusnya kemarin sudah ya. Nah, minus N1 dpsi 2 per dt. Nah, kemarin Ustaz salah ya. Nah, minus M itu ternyata ini ya, Ustaz salah. M induktansi silangnya ya, induktansi timbal baliknya ya, nilai dari induktansi timbal balik ya. Nah, baik. Jadi mungkin ini nanti Ustaz share juga yang ini ya, rumus yang baru ini. Baik. Nah, sekarang ya, kita perhatikan di sini ya. Dari rumus yang kemarin sudah kita dapatkan, ada epsilon 1 ya sama dengan minus N1 dpsi 2 per dt ya. Atau epsilon 1 sama dengan minus M ya, di 2 per dt. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, dari rumus tersebut bisa diolah untuk kita mencari M atau nilai induktansi silang atau induktansi timbal balik. Itu bisa dicari dengan rumus yang ini. M sama dengan N1 kali Q2 ya per I2. Atau kalau misalnya diketahui N2 atau lilitan yang kedua ya, lilitan dari kumparan yang kedua ya, maka bisa masukkan rumus yang sebelahnya ya, N2 dikali Q1 per I1 ya. Nah, itu dia. Baik. Nah,
Kemudian apabila flux magnetik ditimbulkan arus sebesar I1 yang mengalir pada kumparan yang terdiri atas N1 lilitan ya dengan luas penampang bidang kumparan ya A ya disimbolkan A, maka ya psi1 ya psi1 sama dengan B1 dikali A. Psi tahu ya, psi itu flux ya, flux magnet. Jadi yang ini mana dia? Saya psi1 B1A ya. Lihat di sini psi1 ya sama dengan B1A. Psi ini adalah flux ya, ini flux magnet ya. Jadi flux magnet ya. Ini misalnya ini magnet ya. Daerah-daerah yang kena magnet ini ya. Nah, nilai daerahnya ini dihitung dengan rumus ini ya. Psi1 sama dengan B1 ya dikali A. A tadi luas penampang ya. Taib sama dengan mu 0 dikali I1 dikali N1 dikali A ya per L. Nah, jika nilai ini disubstitusikan pada persamaan 5.16 yang atas ini ya, M sama dengan N1Q2 per I2, maka dapatlah ini dia rumus yang baru. Maka rumus induktansi silang bisa langsung kita hitung dengan rumus yang ini ya. Nah, mu 0 dikali N1 atau lilitan pada yang pertama, misalnya di sini pakai lilitan ya. Nah, lilitan yang pertama, berapa banyaknya lilitan pertama itu N1 ya. Kemudian dikali N2 lilitan pada kumparan yang kedua ya, dikali A ya. A luas bidang kumparan ya per L ya, L panjang kumparan atau panjang kawat yang dililitkan ya. Nah, jadi intinya semua itu ya dari yang kemarin sudah kita pelajari, intinya ini rumus yang baru ya. Nah, rumus yang baru yang bisa langsung digunakan yaitu M sama dengan mu 0 dikali N1 kali N2 dikali A per L ya. Masya Allah, mudah ya. Oh, mudah sekali. Kita lihat di sini definisi 1 Henry. 1 Henry ya. Induktansi silang kan simbolnya Henry ya, satuannya Henry ya, ini ya. Satuannya Henry. Yaitu sepasang kumparan ya memiliki induktansi silang sebesar 1 Henry apabila terjadi perubahan arus sebesar 1 ampere per detik ya. Setiap detiknya perubahannya sebesar 1 ampere. Apakah dia naik ataukah turun ya. Pada kumparan 1 akan menyebabkan timbulnya GGL atau gaya gerak listrik ya, induksi ya, menyebabkan timbulnya GGL induksi. Nah, ini ya, listrik induksi atau GGL induksi ya. Nah, pada ujung-ujung kumparan yang lainnya sebesar 1 volt. Nah, ya, jadi itu arti dari 1 Henry adalah nilai ya yang menunjukkan perubahan arus sebesar 1 ampere per detik ya. Arus yang mengalir sebesar 1 ampere per detik, mau dia naik turun ya, tapi setiap detiknya itu 1 ya. Sudah, dan menghasilkan GGL sebesar 1 volt. Itu dia ya. Nah, kita baca sedikit di sini. Sudah berapa menit ya? Ada sedikit lagi waktunya, kita baca sedikit di sini ya. Kekayaan potensi, siapa yang mau baca? Gilang ya. Ayo Gilang, silakan Gilang dibaca. Kekayaan potensi. Pada saat ini kebutuhan tenaga listrik di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik tersebut, pemerintah telah berusaha untuk membangun proyek-proyek pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam Indonesia ini. Cobalah kamu cari data berapa persen perbandingan antara pemangkasan bahan bakar
Ya, masya Allah ya. Nah, itu dia. Kekayaan potensi ya. Ini sekedar intermezzo aja ya. Bahwasannya ada banyak ya, dari minyak, batu bara, tenaga air ya, PLTA ya, tenaga air ya. Kemudian panas bumi, geotermal, sinar matahari ya, dan nuklir ya. Nah, sekarang nuklir, kalau setahu kita masih berupa apa? Masih berupa penelitian ya di Batan. Nah, Badan Tenaga Atom dan Nuklir. Nah, Badan Tenaga Atom Nasional ya. Nah, jadi masih berupa penelitian. Yang sudah banyak ya seperti di Jepang ya. Wah, Jepang Masya Allah ya. Ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Mana Korea Utara ya? Wah. Siapa? Oh, Rusia ya, Masya Allah. Iya, mudah-mudahan nih. Oh iya, Masya Allah. Tenaga manusia apa namanya, turbinnya diputar sendiri gitu ya. So, nanti Robi presiden kayaknya ya. Baik, ya kita lihat ya berikutnya di sini contoh soal. Nah, sepasang kumparan atau induktor saling berdekatan ya. Apabila pada kumparan pertama terjadi perubahan kuat arus listrik sebesar 10 ampere per second ya, nah, akan menyebabkan timbulnya GGL induksi ya pada kumparan kedua sebesar 3 volt. Tentukan berapa Henry ya besarnya induktansi timbal balik kumparan tersebut. Nah, lihat ini ada rumus yang lain ya, epsilon per DI per DT ya, DI per DT ya, DI per DT. Nah, kemarin apa DI per DT? Nah, ini sudah ada ya 10 ampere per second. Nah, kemarin sudah ada di sini yang kemarin sudah kita ingatkan. Nah, kalau dia satuannya ampere per second pakai rumus yang ini. Nah, mana kemarin ya? Nanti bisa dilihat lagi ya. Nah, ini ya. Nah, DI per DT ya. Nah, baik. Kita lihat lagi tadi di sini ya. Nah, jadi ya kita hitunglah dia ya, GGL tadi sudah diketahui sebesar 3 volt. Nah, ya, sebesar 3 volt. Kemudian dibagi dengan 10 ampere per second. Ini dia ya. Maka hasilnya sama dengan 0,3 Henry. Ya, 0,3 Henry. Loh, kok rumus ini kok beda sendiri ya? Kok beda sendiri, Ustaz? Tadi nggak ada rumus seperti ini ya. Nah, rumusnya sebetulnya sama ya. M itu apa? M itu kan artinya induktansi timbal balik ya. M itu kan artinya induktansi timbal balik. Nah, yang kemarin yang sudah kita pelajari, rumus induktansi itu apa? Rumus induktansi itu ini, epsilon sama dengan L dikali DI per DT. Nah, ya. Kalau kita cari induksinya, nilai induksi berapa? Berarti L sama dengan epsilon per DI per DT. Ya. Loh, kok sama yang itu? Ya, tapi ini L, itu M. Nah, memang karena L ini sama dengan M, ya. Kalau L ini induksi secara umum, tapi kalau sudah dituliskan dengan M, dengan huruf M, berarti itu artinya adalah induktansi timbal balik. Nah, bisa pahami ya. Nah, maka dari situ dapatlah di sini hasilnya 0,3 Henry. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Nggak ada? Paham ya, Mas? Oh. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini kan di soalnya diberitahu bahwasannya induktansi timbal balik kumparan tersebut adalah berapa? Oh, berarti induktansi timbal balik. Oh, kita pakai lambangnya M. Nah, seperti itu. Nah, iya betul, satuannya sama-sama Henry. Nah, ya, kalau L ya induksi itu satuannya Henry. Seperti itu. Nah, ya, ada lagi yang lain? Sepertinya nanti kita kasih soal ya, biar ini ya, biar lebih memahami ya. Nah, biar seger ya. Nah, Akmal, ya. Ada mau tanya Akmal? Gak ada ya. Nah, Gilang mungkin Gilang.
Masya Allah, ya Akmal. Masya Allah. Fisika mana Akmal? Iya, nanti jadi guru di Ulunuha juga ya. Wis, Masya Allah. Iya. UISU ya, UISU. Hah? Enggak, Satya mau masuk UI kan? Oh iya, Akmal. Insyaallah barakallahu fik, mudah-mudahan dimudahkan ya. Baik. Nah, ada lagi kira-kira sebelum kita tutup? Ya, ahlan wa sahlan Dimas. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Nanti Dimas bisa lihat rekamannya ya, Dimas ya. Nah, insya Allah nanti materi sama tugasnya Ustadz kirimkan menyusul ya. Tapi mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini ya. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.